Tuhan adalah gembalaku, senantiasa ada untukku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dibawanya ku ke tempat yang tenang, disediakan semua yang ku butuhkan. Rasa damai, tentram, terhindar dari bahaya. Tuhanlah gembalaku, dibawanya ku ke tempat yang tenang, disediakan semua yang ku butuhkan. Rasa damai, tentram, terhindar dari bahaya. Tuhanlah gembalaku, Tuhanlah gembalaku, Tuhanlah gembalaku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa berkah dalam. Kita bersama dalam pertemuan ketiga Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021 Paroki Santa Perawan Maria Purworejo. Pandemi COVID-19 ini melumpuhkan ekonomi. Banyak di antara saudara-saudara kita kemudian menjadi menderita karena mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan. Mereka harus berusaha untuk hidup, bertahan, hingga merelakan beberapa barang yang barangkali untuk dijual, sehingga mereka tidak punya apa-apa lagi. Sama seperti orang yang dirampok. Tetapi pada pertemuan kali ini kita diingatkan kembali, dalam penderitaan selalu ada yang menolong kita. Seperti kisah orang Samaria yang baik hati, di mana orang Samaria mau menolong orang yang dirampok. Yesus selalu ingin menjadi sahabat, terutama juga bagi mereka yang menderita. Yesus selalu ada menemani mereka yang menderita dan memberikan jalan keluar melalui banyak cara. Kita tahu bahwa bersama Yesus kita akan dilipur, kita akan dikuatkan, dan kita tidak lagi menderita. Mari kita buka pertemuan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu hadir dalam perjalanan hidup kami. Kami juga bersyukur karena dapat berkumpul dengan saudara-saudari kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Bapa yang baik, kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami dalam mendengarkan, mendalami dan merenungkan sabda-Mu. Semoga melalui pendalaman dan permenungan sabda ini, kami diubah untuk rela menjadi sesama bagi mereka yang menderita tanpa memandang status sosial, ekonomi, budaya, politik, dan agama. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus, pada pertemuan kali
kali ini kita diajak untuk mendalami, merenungkan dan mencari pesan dari perikop Injil, yaitu Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37 tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Melalui orang Samaria itu kita diajak untuk melihat sosok Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang menderita karena dianiaya atau ditolak masyarakat. Kita juga diajak untuk meneladani Yesus yang peduli dan memperhatikan dengan penuh kasih sayang orang-orang yang menderita dan tersingkirkan. Dari situ kita diajak untuk melayani dan peduli terhadap penderitaan orang lain. Mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Injil Lukas. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang iman turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam permenungan di minggu ketiga PKSN ini, kita tadi sudah mendengarkan dan membaca, merenungkan
tema pembicaraan antara Yesus dan ahli Taurat tentang apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan pertanyaan itu kemudian bisa dijawab sendiri oleh ahli Taurat itu, yaitu bahwa menjadi orang yang mau menyelamatkan hidup kekal harus menaati hukum Taurat, dan hukum Taurat itu adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Maka kehidupan kekal itu bisa terwujud bila kita mewujudkan atau melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan di dalam kitab Taurat saat itu, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu butir pertama dari percakapan antara Yesus dan ahli Taurat tadi. Poin kedua yang bisa kita renungkan dari bacaan Injil adalah pertanyaan tentang siapakah sesamaku manusia yang diajukan oleh ahli Taurat tadi. Yesus memang tidak memberikan jawaban yang jadi, ya, tinggal diterima, tetapi mengajak ahli Taurat itu untuk ikut berpikir dan merefleksikan sendiri siapakah sesama bagi dia. Dan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Ada 3 kelompok orang yang dihadirkan dalam perikop tadi. Yang pertama adalah kelompok para imam. Mereka adalah orang-orang yang terpandang, orang penting di dalam kelompok sosial orang Yahudi saat itu. Diharapkan tentu para imam yang berbelas kasih, yang peduli, menolong orang yang menderita, yang disamun itu. Tapi ternyata dia tidak peduli, tidak mau menolong, bahkan mendekati, memastikan keadaannya seperti apapun tidak dilakukan. Begitu pula kelompok kedua, yaitu orang-orang Lewi tadi. Mereka juga tidak mau menolong, tidak mau ngaruhke atau melihatkan keadaannya seperti apa. Lalu yang ketiga adalah orang Samaria, yang digambarkan sebagai orang yang murah hati, orang yang rela untuk memberikan pertolongan dan bahkan memberikan sebagian dari miliknya untuk memenuhi semua kebutuhan dari orang yang menderita itu agar dia sembuh, dia bisa selamat. Dan apa yang ditampilkan Yesus dalam perumpamaan ini menjadi jelas bahwa tidak penting status sosial atau sesama itu bukan karena dia teman dekat atau dia dari golongan mana, dari suku mana, dari agama apa. Tetapi sesama adalah mereka yang membutuhkan belas kasih, yang membutuhkan uluran tangan kita, pertolongan kita. Mereka yang membutuhkan perhatian kita, hati kita untuk kita berikan, memberikan peneguhan, memberikan pertolongan yang mereka butuhkan. Nah, saudari-saudari yang terkasih, apa yang kita bisa renungkan dari perikop tentang orang Samaria yang baik hati ini? Tentu kita boleh bertanya pada kita masing-masing, apakah saya sudah bisa menjadi sesama bagi mereka yang menderita, bagi mereka yang butuh pertolongan? Apakah saya ikut meringankan beban mereka yang mengalami penderitaan, kesulitan? Selain orang Samaria, kita ingat Simon dari Kirene seperti di dalam gambar jalan salib ini. Dia rela menolong Yesus, meringankan beban Yesus. Maka pertolongan kita pada mereka yang lemah, yang miskin, yang menderita, itu adalah bentuk kasih kita. Kita mau juga meringankan derita salib, memanggul salib bersama Yesus. Sebagai ungkapan cinta kita, hati kita berikan pada Tuhan melalui sesama yang menderita. Baiklah, kita juga bertanya, apakah selama ini saya sudah memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang selayaknya kita bantu, yang kita perlu pertolongan? Ataukah selama ini kita tidak peduli, kita lebih mementingkan diri sendiri, kita lebih cari selamat sendiri? Mari kita hening sejenak dan kita
bertanya pada kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita berjumpa kembali dalam pendalaman iman bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021, pertemuan yang ketiga. Di pertemuan ini kita mendiskusikan tentang Yesus menjadi sahabat bagi mereka yang menderita. Nah, di samping saya sudah ada Ibu Dr. Yohanita Wibowo. Sebelum kita ngobrol, mungkin boleh sedikit diperkenalkan dulu. Ibu ini sekarang melayani di mana? Monggo. Ya, selamat sore ya semuanya. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi, tepatnya Dr. Gigi Yohanita. Saya saat ini bertugas di Puskesmas Winong Kemiri Purworejo. Oke, baik. Yang pertama, Bu, ini jenengan sebagai dokter yang kemudian juga pasti berdekatan dengan teman-teman medis yang melayani mereka yang menderita COVID-19. Nah, kalau dilihat dari sudut pandang orang-orang yang bekerja dalam bidang kesehatan, kondisi sekarang ini bagaimana sih pandemi ini sekarang? Kalau dari segi, mungkin dari segi profesional ya, medis gitu, memang kondisi ini memaksa kita untuk lebih mau untuk memperbaiki perilaku sehari-hari. Ya, mungkin sebenarnya tadinya sebelum pandemi itu sudah dapat atau dan biasa kita laksanakan pada kehidupan sehari-hari, misalnya seperti mencuci tangan, kemudian memakai masker pada saat bepergian. Akan tetapi pada musim pandemi seperti ini, otomatis hal itu mutlak ataupun wajib kita lakukan, mengingat musuh kita yang kita lihat, yang kita alami ini sangat kecil dan kita nggak bisa lihat. Nah, sekarang ini dari pengalaman tim medis yang ikut mendampingi pasien-pasien atau orang-orang yang terkena COVID ini. Nah, sejauh mana sih pengalaman yang terjadi, juga resiko ya yang pernah dialami dalam mendampingi mereka yang terkena COVID ini? Oke. Kalau pengalamannya sebenarnya sangat amat beragam. Jadi dari mulai yang mungkin bikin kita gemes, jengkel, seneng, gregetan, banyak sekali ya. Memang kalau di daerah wilayah kerja saya, mungkin karena tingkat pendidikannya juga masih rendah di desa ya. Sehingga edukasinya benar-benar harus mendalam, benar-benar pendekatannya harus personal. Karena memang sangat tidak mudah untuk menerapkan atau memberitahu pada masyarakat itu bahwa apa yang kita hadapi sekarang ini memang butuh kedisiplinan dari diri kita sendiri supaya tidak sampai terkena gitu. Sedangkan dari sisi menyenangkannya, kalau misalnya si pasien tersebut atau orang yang dilelah terkena, terus mereka punya antusiasme untuk mau memakai masker, kemudian misalnya terkena mereka mau menjauhkan diri sementara, mau isolasi, itu sangat-sangat menyenangkan bagi kami. Gitu. Nah, ini agak sensitif ya, Bu ya. Ini Ibu pernah kena? Sudah pernah merasakan? Ya, jadi mungkin sudah tidak bukan rahasia umum lagi. Kalau nakes itu sangat-sangat mempunyai resiko yang tinggi untuk terkena virus tersebut. Ya, sebenarnya memang ada langkah-langkah di mana sebenarnya kalau misalnya cara memakai masker, cara memakai APD, cara melepasnya pun itu juga ada langkah-langkahnya. Tapi mungkin karena ya lagi-lagi balik ke kebiasaan yang mungkin kurang baik. Jadi entah itu dari teman sekitar atau waktu kita berbicara dengan orang lain yang mungkin juga ternyata orang lain tidak memakai masker gitu. Kita juga tidak memakai kalau misalnya tidak pakai kacamata, memakai face shield seperti itu, sehingga ya karena dia kan airborne ya, jadi sehingga bisa lewat mata, bisa lewat hidung seperti itu. Padahal sudah sangat prokes ya, kita tahu sendiri sudah sangat prokes. Nah, ketika hal ini terjadi,
ketika akhirnya juga jenengan sebagai tenaga medis sendiri mendapat giliran kena gitu ya istilahnya. Itu bagaimana support dari keluarga? Puji Tuhan, support keluarga sangat bagus sekali. Walaupun apa ya, ada istilah jogo tonggo ya. Ya, betul. Akan tetapi memang semua itu akhirnya kembali pada keluarga. Kalau misalnya dalam lingkungan satu keluarga itu masih apa ya istilahnya ngeyel, tidak mau mendukung, bahwa sebenarnya orang yang positif itu benar-benar harus dikurung, katakanlah seperti itu. Harus dalam kondisi tidak boleh berseliringan lah dengan orang yang dalam satu rumah. Itu pun dalam walaupun dalam satu rumah juga tetap harus semuanya memakai masker, semuanya harus cuci tangan, semuanya harus tertib sekali seperti itu. Sebab kalau tidak ya sudah lewat semuanya kena. Dan itu termasuk anak-anak juga akhirnya harus memakai masker di dalam rumah gitu jadi, ya. Waktu itu selama 2 minggu ya. 2 minggu, memang seminggu pertama saya benar-benar ambruk gitu. Benar-benar tidak bisa bangun karena dengan berbagai keluhan yang saya alami. Jadi kebetulan waktu itu yang kena saya dan suami, tapi yang paling parah malah saya. Itu mungkin karena memang kecapean, daya tahan tubuh sedang turun. Sedangkan waktu itu suami cuman pusing waktu itu, tapi hasil PCR-nya tetap positif, ya, karena satu kamar. Iya, betul. Baik, lalu ini sebagai tenaga medis yang juga ikut terlibat dalam pendampingan pasien COVID itu, bagaimana sih peran serta Tuhan Yesus dalam menyertai Bu Dokter, terutama dalam melakukan pelayanan terhadap pasien? Oke. Jadi mungkin tidak hanya dalam pendampingan pasien-pasien yang terkonfirmasi COVID, tapi saya mempunyai prinsip bahwa apa yang saya lakukan, terutama dalam pekerjaan saya, itu selalu didampingi oleh Tuhan Yesus. Sehingga apa yang saya lakukan itu mencerminkan apa yang Tuhan Yesus selama ini lakukan untuk kita. Gitu. Sehingga saya merasa ya sukacita saja, tidak ada beban. Kesel ya dilakoni, misalnya orang mampu ya mandek dhisik. Ada waktunya kita untuk istirahat seperti ini. Nah, kalau hubungannya dengan waktu terkena COVID tadi, ya kan, terlintas nggak sih Tuhan Yesus ini tetap menjadi sahabat yang mendampingi kita, atau malah merasa gimana sih Tuhan kok saya malah kena, ini saya udah berjuang keras gitu, kok malah saya kena? Pernah terpikir yang seperti itu? Apa ya? Yang jelas karena sudah mengetahui virus ini nanti seperti apa, memang saya sih mikirnya nanti semuanya orang akan kena. Ya. Penyertaan Tuhan itu mau dimanapun, dalam kondisi kita seperti apapun, akan tetap selalu menyertai kita. Jadi nggak peduli kita dalam kondisi ups and downs, itu pasti akan selalu menyertai kita. Jadi tinggal bagaimana cara kita bersyukur saja. Okay. Baik, ini yang terakhir ini, kita mau berbagi semangat, pesan, motivasi untuk Bapak Ibu yang ada di rumah ini, bagaimana kita tetap merasa bagaimana membangun kepercayaan bahwa Tuhan Yesus itu tetap menyertai kita, baik kita yang mendampingi mereka yang menderita, atau bahkan ketika kita sendiri dalam kondisi yang tidak baik ya. Karena Ibu kan sudah merasakan semuanya, mendampingi juga terkena sendiri. Nah, ini mari. Jadi intinya pada saat kita bangun di pagi hari, kita sudah sewajarnya bersyukur bahwa dengan kita membuka mata di pagi hari, kita diberi kesempatan satu hari lagi, karena kita tidak akan tahu apakah hari berikutnya kita akan diberi kesempatan untuk hidup. Gunakanlah hari itu sebaik-baiknya, semaksimal mungkin kita berbuat menjadi orang baik, menjalin hubungan dengan orang lain juga dengan baik, dan melaksanakan semuanya dengan baik. Itu saja. Oke. Terima kasih banyak ya Bu Dokter, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Demikian sharing kita bersama Bu Dokter Yohanita. Semoga sharing pengalaman iman ini boleh menjadi berkat untuk kita semua, dan selalu lebih meneguhkan lagi bahwa Yesus memang sahabat kita, mendampingi kita kapanpun, bahkan ketika kita
sedang menderita. Sampai bertemu lagi dalam pertemuan selanjutnya. Terima kasih, berkah dalam. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang menyelamatkan kami melalui pengorbanan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur atas iman yang Engkau tanamkan dalam diri kami, sehingga dalam situasi apapun kami mengandalkan-Mu dan senantiasa memohon kepada-Mu. Untuk itu, dengarkanlah permohonan-permohonan kami. Ya Bapa, pandanglah kami semua dan seluruh warga dunia yang sedang menghadapi wabah virus corona. Curahkanlah kasih-Mu atas kami. Bentengilah dan peliharalah kami agar segera terbebas dari serangan wabah ini. Sembuhkanlah saudara-saudari kami yang sakit karena wabah ini dan dari berbagai penyakit. Terimalah mereka yang telah meninggal dunia ini di dalam kemuliaan bersama-Mu dan menghibur serta meneguhkan iman keluarga yang ditinggalkan. Kami mohon, tuntunlah para pemimpin bangsa agar terus-menerus berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan tersebarnya virus corona ini dan mengatasi akibat-akibatnya. Bantulah para tenaga profesional dalam berbagai bidang ilmu agar secepatnya dapat mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh virus corona ini. Sertai tenaga kesehatan dan semua orang yang dalam satu dan lain cara terlibat dalam memulihkan keadaan. Semoga Engkau menganugerahkan kepada mereka semua perlindungan, kekuatan, serta rahmat yang dibutuhkan untuk menjalankan tanggung jawab ini. Kami mohon. Ya Bapa, gerakkanlah kami semua seluruh warga masyarakat untuk terlibat bersatu padu, mengambil sikap yang tepat sesuai dengan kebijaksanaan pemimpin bangsa kami serta aturan dan petunjuk kesehatan. Kami mohon. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada para gembala kami, agar mampu mengembalakan umat-Mu dengan bijaksana di situasi yang sulit ini, dan menuntun kami semua untuk semakin berserah diri kepada daya penyelenggaraan-Mu. Kami mohon. Ya Bapa, bimbinglah dan mampukanlah kami agar senantiasa mengasihi Engkau melalui tindakan kasih kepada sesama yang membutuhkan di dalam perjalanan hidup kami, seperti teladan yang diberikan oleh orang Samaria yang murah hati. Kami mohon. Ya Tuhan, utuslah roh cinta kasih-Mu kepada kami, agar segala yang kami upayakan dalam menghadapi masa pandemi ini, kami selalu dikuatkan. Jangan biarkan kami jauh dari-Mu, dan mampukanlah kami untuk selalu berharap pada-Mu. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu, saudari-saudari yang terkasih, mari sekarang kita akhiri pertemuan PKSN minggu ketiga ini dengan berdoa bersama. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas teladan hidup melayani, mengasihi sesama, seperti yang ditunjukkan oleh Putra-Mu Yesus yang rela menderita, yang mau rela berkorban, menanggung sengsara dan derita bagi keselamatan dan kebahagiaan kami. Kami juga bersyukur atas sabda-Mu, teladan
hidup dari orang Samaria yang murah hati. Semoga kami Kau beri karunia kemurahan hati, rela dan selalu mau membantu mereka yang lemah, yang miskin, yang berkesulitan, kekurangan, sahabat saudara kami maupun siapapun yang menderita. Semoga kami bisa bermurah hati sebagai bentuk syukur kami. Kami salurkan berkat-berkat yang telah kami terima dari-Mu, agar mereka mengalami juga kemurahan hati dan berkat dari-Mu melalui tangan-tangan kami. Bantulah kami, berilah kami kekuatan dan kemurahan hati. Semoga nama-Mu semakin dimuliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga Bapak Ibu, saudari-saudari yang terkasih senantiasa diberi berkat, kekuatan dan perlindungan oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, demikianlah pertemuan ketiga bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021 ini. Kiranya pertemuan pada hari ini boleh menjadikan berkat untuk kita untuk semakin peduli terhadap sesama, terutama mereka yang menderita. Tuhan Yesus telah memberikan teladan, dan Tuhan Yesus pula yang selalu menguatkan kita untuk mau peduli dan berbagi. Tuhan Yesus sahabat bagi mereka yang menderita, dan kita juga menjadi sahabat sesama kita. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih, berkah dalam. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah,